Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhhira al-ayah. Sahabat-sahabat sekalian, kabar baik semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dua hal yang terkait dengan amaliyah sholawat atau yang kadang juga disebut oleh sebagian kalangan sebagai rotib. Sholawat atau rotib ini yang bersumber dari amaliyah kaum Mbak Alawi atau habaib yang menurut penilaian saya, berdasarkan pengamatan saya duga ini bermasalah secara akidah, ya, secara akidah. Satu, ini masalahnya qasidah ini gitu ya, qasidah yang mereka sebut sebagai sholawat atau rotib ini tidak memiliki sandaran sanad atau konsep tauhid akidah yang jelas di dalam sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ini, lagu ini atau qasidah ini sudah sangat terkenal sekali, sudah sangat masyhur sekali di media sosial. Nah, yang kedua adalah tentang kaifiyah atau tata cara kaum Mbak Alawi atau oknum habaib, saya katakan demikian karena memang ternyata dari kalangan mereka juga ada yang menyayangkan itu yang terjadi di kawasan Jepara, yaitu dengan salawat fulusnya. Mari kita lihat bersama-sama bagaimana satu terkait dengan rotib atau salawat, yang kedua tentang apa yang terjadi di Jepara. Mari kita simak bersama-sama. Ya Umar Muhdar, Habib Umar Muhdar ini ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Al-Habib Umar Al-Muhdar. Habib Umar Al-Muhdar. Al-Muhdar wal-Aidarus, Al-Muhdar wal-Aidarus, Syailillah, Syailillah. Oh ya, Dek Munib, Bang Teh izin mau nanya nih, ini maksudnya apa ya? Muhdar, ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar. Nanti lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'adli, isnadul fi'li. Kami nggak mengerti, ajarin dong. Balaghah yang dinamakan dengan al-isnad ta'adli, Isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab, atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang Ini Umar Muhdar itu siapa sebenarnya? Wali kah dia? Nabi kah dia? Tuhan kah dia? Berhala kah dia? Jadi harus jelas. Ini ajaran agama Islam kah? Ajaran agama Yaman kah? Ajaran agama habaib kah? Umar Muhdar itu bukan simpel, nyebut Allah yang lebih simpel. Allah, Rabb, Ya Rabb. Bayangkan teman-teman, nggak enak banget. Ya Umar Muhdar. Habis itu doanya nggak boleh kecil-kecil, keras-keras lagi. Saya datang ke masjid nih, berdoa sendiri. Ya Umar Muhdar, mudahkanlah rezeki hamba ya Umar Muhdar. Saya diusir dari kampung, dianggap sesat. Nanti kita zikir Umar Muhdar, Umar Muhdar, Umar Muhdar, Umar Muhdar. Kita terkejut, ya Umar, ya Umar Muhdar. Panjangan, enak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini Umar Muhdar, Umar. Capek, ribet. Nanti kalau cepat, ya Umar Muhdar, dor. Kalau bisa gitu ya nggak apa-apa buat lucu-lucuan. Kan orang aneh-aneh kan, pakai endor sekarang, endor. Lama-lama jadi kendor. Kenapa pakai kendor? Udah lezat sekali, udah menyatu. Kendor. Pendor, saudara. Coba nih. Kalau ada waktu jawab ya. Ya kudus sarilana bil kudus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya kudus sarilana bil kudus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya kudus sarilana bil kudus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib Ahmad bin Thalib al-Atas ya Rabbana. Ya kudus sarilana bil kudus kertas merah yang halus-halus bil berkati Habib
Baik sahabat-sahabat sekalian, dari tayangan tadi bisa kita lihat bagaimana kaum Balawi mengajari masyarakat umat Islam Indonesia untuk menurut saya membingungkan ya, untuk meminta kepada Umar ataupun kepada nanti Idrus ya, pada Idrus, bisa Umar bisa Idrus, ini membingungkan. Ini sempat disampaikan oleh sahabat TIJ ya di dalam ininya channelnya. Yang kedua adalah tentang fakta di Jepara ada jamaah yang disebut dengan rotib fulus begitu ya, yang bisa kita lihat videonya seperti itu, dan silakan teman-teman sekalian untuk melakukan penilaian. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya tawasul merupakan suatu hal yang lumrah ya, wabtahu ilaihil wasilata. Sebenarnya itu menjadi sebuah perintah juga di dalam Al-Quran. Tetapi tidak sehulu itu, tidak selebay itu. Orang yang sama sekali tidak kita tahu, tidak kenal. Dan kalau memang wali itu adalah pelindung negeri, orang-orang yang disebutkan namanya itu, selain kita tidak mengenal dan tidak ada kiprahnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, berbeda dengan kaum Wali Songo, Dewan Wali Songo dan para ulama-ulama yang jelas-jelas mengantarkan negara kita hingga sejahtera, makmur, aman, damai sehingga saat ini dan berhasil meloloskan diri dari penjajahan. Berbeda dengan Yaman. Coba sahabat-sahabat lihat di media online bagaimana Yaman hari ini menduduki salah satu dari 4 negara termiskin di dunia ya, dengan sejumlah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul di Yaman sampai hari ini. Dan bisa kita lihat bagaimana kawasan yang menjadi asal mereka, kaum Balawi ini atau Habaib ini di Hadramaut, itu pun masuk dalam kawasan yang termiskin di dunia, yang walaupun mereka melakukan glorifikasi, melakukan pemujaan terhadap para leluhurnya, tetapi itu tidak bisa membantah sebuah fakta bahwa mereka berangkat ke sini didatangkan Belanda secara sejarah. Kemudian mereka di sini diberi tempat hidup dan diberi ruang oleh para ulama-ulama untuk turut membimbing umat Islam Indonesia. Sempat diberi seperti itu. Dan sampai hari ini memang sudah tidak bisa tertolong lagi. Artinya apa? Satu, secara amaliyah, meskipun secara akidah selama ini dan itu diamalkan secara secara internal di kalangan Balawi, selama masih didiamkan. Namun ketika kemudian sudah merasa aman mungkin ya, merasa itu kemudian diturunkan ke dalam sejumlah besar segmentasi masyarakat Indonesia, mulai dari seni sampai pemerintahan sampai gerakan sosial bahkan politik. Sahabat-sahabat sekalian, contoh misalnya kita lihat kasus tawasul seperti ini sangat berbahaya menurut saya dalam sudut pandang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu dari ya Umar begitu ya, ya Umar ini sudah dipersoalkan tadi. Ini ada kesan yang gagal menurut saya diterangkan oleh Hanif Assegaf tentang siapa yang mereka nidak, mereka sebut-sebut. Betapa sulitnya mereka menggapai Allah, gitu. Betapa sulitnya mereka itu mencapai Allah. Selama ini kita diajari bahwa tawasul itu baik pada perbuatan, kepada sosok kebaikan seorang tokoh, itu hanya sebagai sebuah pengantar penguat doa, bukan sebagai satu-satunya harapan. Misalnya kita kepada Syekh Abdul Qadir Jailani pun begitu loh. Hanya sebagai penguat, sebagai otoritatif doa kita, legitimasi doa kita, bahwa kita menjadi bagian misalnya pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebatas itu, tidak lebih tidak kurang, apapun permintaannya, baik dalam hal keselamatan, misalnya dalam hal anak keluarga, dalam hal kemudian rezeki, dalam hal bahkan ada yang sifatnya keselamatan ya, untuk hikmah begitu. Cuma tidak pernah lepas dari bingkai bahwa para beliau-beliau itu sebatas hanyalah wasilah begitu, tidak sampai menjadi ghoyah gitu. Termasuk dalam kasus sholawat yang ada di Jepara. Ketika sholawat hari ini atau rotib hari ini semata-mata dijadikan penarik bagi masyarakat, satu ditambah dengan walidnya atau orang tuanya yang sama sekali masyarakat tidak merasakan kiprahnya sampai hari ini,
dijadikan dasar untuk melakukan meminta-minta, walaupun kemudian ini dianulir, dihapus, kemudian sholawatnya dipindah ke desa yang lain, tetapi ini tidak membantah fakta bahwa selama ini sudah terjadi lama. Umat Islam di sekitar area Jepara itu, di bagian surat termaktub, itu sudah merasakan, bahkan mungkin di luar kota juga ya, sudah merasakan mereka itu ditarik ini Bani Hashim, Bani Muthalib loh. Kalau memang mengaku Syafi'iyah, harusnya kan mereka sadar dan paham kalau kaum Balawi itu, kalau Alawi ini itu haram hukumnya meminta sedekah gitu kepada masyarakat. Diberi saja ditolak, haram. Ya kecuali hadiah, zakat saja kaul yang ansoh itu tidak memperbolehkan kepada mereka semua karena derajat keluhuran mereka. Jadi mulai dari faktor sejarah yang sudah demikian, amaliyah yang sudah begitu, kemudian faktor yang lainnya adalah faktor genetik. Mereka itu sama sekali bukan keturunan Rasulullah. Ini semakin membuka mata kita, ya, bahwasanya kalangan habaib ini problem di kalangan NU. Secara akidah sebagian mungkin ada yang Ahlussunnah wal Jamaah sama persis seperti kita. Saya menyaksikan beberapa habaib akidahnya sama begitu loh, amalnya juga sama. Cuman mereka tidak mau berbaur secara sosial, itu saja. Kelemahannya di situ, berbeda dengan orang Tionghoa yang melebur kepada masyarakat Indonesia apabila bicara teori asimilasi. Nah, yang selanjutnya lagi adalah ketika ini bermasalah dan kemudian menjadi praktek di masyarakat dan kemudian mengeksploitasi masyarakat dalam hal finansial. Ini kan sangat sangat meresahkan. Nah, ditimpali kelihatannya organisasi yang paling dirugikan, jelas sekali lagi saya tegaskan pada konten sebelumnya, adalah Nahdlatul Ulama yang paling dirugikan. Namun tidak mengambil tindakan. Mengapa? Karena satu, secara amaliyah sehari-hari masif dilakukan pembumian begitu ya. Dilakukan resepsi terhadap amaliyah habaib, mulai dari datangnya rotib, mulai datangnya simtud duror, sehingga hari ini masyarakat itu bingung, gamang, apalagi dilakukan diorkestrasi melalui panggung-panggung secara megah yang didukung penuh oleh NU. Jadi pelo gitu loh. Umat pelo, para saya amati, para kiai-kiai, kok ya ikut diam, para gus-gus ini ikut diam. Bahkan sebagian saya lihat juga mulai merapat, menutup mata, tetap menumpang kepada keartisan mereka. Ini menurut saya ya khianat, yang begini ini khianat. Khianat gitu. Lihatlah, bukalah mata. Ketika ada beberapa persen habaib yang memang baik, yang kamu kagum, percayalah masih banyak orang-orang pribumi yang seperti mereka, jauh seperti mereka, yang sangat bermanfaat, bersentuhan langsung dengan kehidupan kalian, gitu loh. Jadi jangan menambah bingung di masyarakat dan katakan yang benar. Fazhiri, katakan yang benar. Idza zaharul fasad itu, kita ketika melihat kerusakan seperti ini jangan diam, malah jangan terkesan bernegosiasi gitu loh. Bagaimana mungkin tuan rumah bernegosiasi dengan maling yang masuk ke dalam rumahnya? Ini masalah sholawat ini menjadi problem yang menurut saya sangat serius ya, sangat serius, dan NU harus memberikan mitigasi, memberikan penyelamatan kepada warga NU terkait satu amaliyah, kemudian doktrin. Doktrin yang selama ini sudah dibiarkan hampir 10 tahun terakhir saya perhatikan, bahkan mungkin sejak reformasi hampir 20 tahunan, ini benar-benar menggerus, benar-benar berbahaya bagi masyarakat, masa depan Islam yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, keberadaan roti fulus ini jelas satu, secara pidana juga mengandung unsur penggalian dana dari masyarakat tanpa seizin. Yang kedua, di situ ada unsur eksploitasi individu ketika untuk dalam rangka sholawat itunya modusnya, tetapi kemudian menumpangkan walidnya yang jelas tidak ada kontribusinya kepada masyarakat setempat. Ini menurut saya pembodohan, dan ini merupakan pembohongan publik yang bisa penuh sekali, syarat sekali aspek pidana. Dan ini sebetulnya masyarakat setempat itu bisa mengajukan gugatan ke Polres, melakukan BAP, melaporkan orang seperti ini supaya tidak tuman. Yang kedua, terkait dengan sholawat yang sudah sangat viral sekali itu, yang menjadi dilakukan bahkan di sholawat tanpa sadar, ya. Jadi ya Umar dan sebagainya seperti itu. Yang Umar itu jelas Umarnya mereka entah siapa, yang tidak mampu melindungi negerinya mereka sendiri. Kalau memang beliau itu wali, yang kita asing, yang kita punya orang seperti itu banyak sekali.
Bahkan gak usah di zaman lalu, hari ini aja masih ada orang-orang yang seperti yang ditawasuli itu. Dan ini berbahaya gitu loh. Tolong dari para fungsionaris struktural NU itu bergeraklah, terpanggillah kalian, bukalah hati kalian. Jika kalian ragu dengan kemuliaanmu, kalau perlu kalian cek darah. Saya yakin kalian jauh lebih mulia, lebih hangat, lebih dekat kepada Rasulullah atau ulama-ulama yang ada di negeri ini. Dan saya kira PBNU memang perlu menjadikan nasab ini suatu hal yang sangat serius, bahkan perlu membentuk atau menguatkan Banom atau memberikan tugas pada Banom tertentu untuk merawat ini. Karena sekali lagi, di desa-desa kita banyak para pemuda desa yang karena zaman Belanda dulu diburu-buru akhirnya merubah nama. Artinya apa? NU perlu menggali kembali para penyebar Islam yang ada di bumi Nusantara ini. Melihat data pustaka yang ada di keraton dan lain sebagainya. Hari ini kita kehilangan semua itu. Hari ini semuanya buta, terutama yang ada di pusat-pusat penyebaran Islam dari Sumatera, Kalimantan, Jawa. Yang hari ini banyak makam-makam itu di-cloning, dihapus namanya, dipalsukan. Ini masih tidak membuka mata. Kalau memang ada satu dua habaib yang baik, itu tidak menutup ini sebuah ajaran yang berbahaya gitu loh. Ya seperti sholawat ini, perilaku tawasul yang hulu seperti ini, bahkan menjurus pada khurafat. Jadi ini menjadi perhatian nanti anak cucu kalian semua yang akan merasakan akibatnya. Bahkan bukannya tidak mungkin, ternyata nanti kamu ya nisannya juga dirubah nanti menjadi Asekap, menjadi Ali terus menjadi Aidit. Yang ini tentu akan kamu saksikan di alam barzah nanti. Saya menolak untuk tunduk. Saya menolak untuk menyerah. Saya menolak untuk bernegosiasi dengan maling yang masuk ke dalam negeri saya. Saya tidak tahu apakah para sahabat-sahabat ini memiliki prinsip yang sama. Dan ini jangan dianggap sebagai sebuah polarisasi. Dan banyak teman-teman itu tidak memiliki kepentingan yang pribadi atau apapun selain tentu edukasi. Ini sahabat-sahabat sekalian, tolong untuk segera kita pandang sebagai sebuah permasalahan yang serius, pandang sebagai sebuah masalah yang menjadi permasalahan kita bersama. Ini taruhannya adalah bangsa Indonesia. Ketika jangkar NU putus, maka Nusantara akan terpecah hancur. Sejarah sudah membuktikan. Ya, ini bukan asobia, tapi sejarah sudah membuktikan. Maka sahabat-sahabat sekalian dari kalangan pesantren, bersuaralah. Mari kita jaga warga kita, mari kita jaga umat kita. Dan inilah amanah yang diberikan oleh yang diamanahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat sekalian, barangkali itu saja dan saya tunggu tanggapannya terkait sholawat ini. Dan menurut kalian bagaimana cara mengatasinya? Apa solusi praktisnya? Ya, tentu dengan cara yang ma'ruf, ya, amal ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Demikian, waktu asar sudah menjelang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.